Shalom Devotion from Nations, gimana semua kabarnya? I'm glad to be here again to share some good news to all of you, to share some gospel with you. Saya sangat percaya apa yang saya sharing hari ini sedikit banyak akan menjadi berkat buat kita semua yang mendengarkan. Saudara, hari ini saya mau sharing sesuatu yang sederhana, simple, dan mungkin nggak panjang-panjang. Hari ini aku mau bahas dari sebuah topik yang namanya doa. I want to talk about prayer. Because I believe kita semua dipanggil untuk berdoa. Doa itu bukan sebuah panggilan, oh gue panggilannya pendoa, gue panggilannya nabi, bukan. Prayer adalah sebuah elemen, kalau mungkin saya boleh bilang ya. Prayer adalah sebuah kegiatan, prayer adalah sesuatu yang kita semua bisa enjoy. I'd like to say that prayer is actually not an obligation. Seringkali kita bilang bahwa kekristenan punya kewajiban untuk berdoa. I beg to differ because saya percaya bahwa prayer bukan sebuah kewajiban, prayer adalah sebuah hak yang kita bisa enjoy. Itu adalah sesuatu yang harusnya kita bisa enjoy, itu benefitnya buat kita, bukan buat Tuhan. So, today I want to talk about prayer. First of all, aku pengen kita sadar begini teman-teman, saudara semuanya, bahwa kita ini tidak dipanggil untuk menjadi robot gitu deh. Jadi artinya Tuhan tuh nggak mau kita terpatok pada sebuah pola tertentu dan kita istilahnya hidup dalam arti aku hanya mau kehendak Tuhan. Kita bukan diciptakan sebagai robot yang hanya melakukan apa yang dia mau aja gitu loh. Jadi aku hanya melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau. That's good, but kamu dan saya tidak diciptakan untuk menjadi robot. Kalau memang Tuhan mau ciptakan manusia hanya untuk melakukan kehendak dia, maka dia ciptain robot aja. Fakta bahwa Anda dan saya bukan robot yang diprogram lalu tiba-tiba melakukan apa saja yang dia mau, bukan. Tapi fakta bahwa kita adalah manusia yang punya free will, itu artinya bahwa kita dirancang untuk menjadi makhluk yang sepenuhnya hidup, yang melalui penyerahan diri, menyerahkan diri kita kepada rencana dan tujuan Allah dalam hidup kita. Jadi Tuhan ciptakan kita dengan free will, yaitu dengan kemauan, kesadaran, kehendak bebas. Tapi Tuhan mau dengan kehendak bebas itu kita sebagai manusia mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan, menyerahkan diri kita kepada Tuhan, submitting our life to the Lordship of Jesus Christ, dan itulah namanya kekristenan. Kekristenan bukan tentang bagaimana kita bertobat lalu masuk surga. Kekristenan bicara bagaimana kehidupan kita mulai mengalami transformasi, kehidupan kita mulai mengalami perubahan, kehidupan kita mulai mengalami dampak dan menjadi dampak, bukan cuma mengalami dampak. Dan itu adalah sesuatu yang Tuhan rindukan buat kita. Saudara, saya mau ambil sebuah kejadian di dalam Alkitab hari ini yang saya mau baca, ada di Matius 6. Firman Tuhannya sederhana. Matius 6 ayat 9 dikatakan demikian. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara, cerita sebelum background sebelum doa Bapa kami yang terkenal ini diajar sebenarnya adalah gara-gara muridnya. Murid-murid Yesus melihat Yesus waktu itu lagi doa, jadi dia dalam satu titik tertentu Yesus bilang, aku mau doa di atas gunung sendirian gitu kan ya. Jadi Yesus pergi dan berdoa, dia pergi berdoa. Setelah dia turun dari gunung, setelah selesai berdoa dia turun, istilahnya dia turun gunung, dia sakti gitu loh. Dia langsung menyembuhkan orang. Murid-muridnya tadi menyembuhkan orang, mau menyembuhkan orang tapi nggak bisa disembuhkan. Lalu Yesus turun dari gunung, habis berdoa tiba-tiba orang itu ngalamin kesembuhan. Ya. Lalu menarik bahwa dalam pencatatan salah satu kitab Injil dicatat bahwa murid-muridnya bertanya satu pertanyaan yang menurut saya menarik. Dia bertanya begini, Tuhan, ajari kami berdoa, bukan bertanya, tapi meminta sesuatu, meminta diajari sesuatu. Kemudian saya selidiki bahwa di Alkitab murid-muridnya nggak pernah minta diajar apapun selain hal ini doang. Cuman satu yang mereka minta diajar, yaitu Tuhan, ajar kami berdoa. Kalau saya jadi murid-murid, saya berpikir harusnya saya bisa minta Tuhan ajari saya jalan di atas air, Tuhan ajari saya nyembuhin orang sakit, Tuhan ajari saya bangkitin orang mati. Tapi cuma satu yang diminta sama murid-muridnya, yaitu Tuhan ajari kami berdoa. Kalau saudara tanya kenapa, menurut saya, pendapat saya pribadi, adalah mungkin karena murid-muridnya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa doa adalah kunci dari kuasa yang Yesus keluarkan dalam kehidupannya. Bahwa kehidupan doa yang Tuhan Yesus sendiri bangun dalam kehidupannya, itulah yang menjadi sumber kekuatan dia, sumber kuasa yang mengalir dalam hidup dia. Dan karena itulah yang murid-murid bilang, oh that's the key, itu kuncinya. Karena itu saya percaya bahwa kita sebagai orang Kristen, kita perlu sekali menjaga kunci rahasia kekuatan kita sebagai orang Kristen, yaitu prayer.
Kita harus kembali bangun prayer life kita. Salah satu hamba Tuhan, kalau saudara pernah dengar, namanya Yonggi Cho, pernah menulis tentang doa. Beliau pernah berkata demikian, bahwa doa adalah seperti rel kereta apinya, relnya gitu loh. Jadi kereta apinya mungkin melambangkan berkat Tuhan, terobosan yang Tuhan mau kasih, mujizat yang Tuhan mau kasih, apapun yang Tuhan mau kasih, blessings dalam kehidupan kamu, itu seperti keretanya. Tapi kalau tidak ada relnya, maka keretanya itu nggak nyampe-nyampe. Jadi doa itu seperti membuat sebuah koneksi dari kita kepada surga. Dan dengan demikian Allah bisa memberikan apa yang Dia mau berikan kepada kita lewat kehidupan doa yang kita bangun. Doa membuat sebuah link. Doa membuat sebuah link dari kita kepada hati Tuhan. Doa membuat kita mengenal hati Tuhan. Doa membuat kita akrab dengan Tuhan. Doa membuat kita intim dengan Tuhan. Sedemikian rupa ketika kita berdoa, Tuhan mau kita, Tuhan suka banget. Istilahnya salah satu yang Tuhan rindukan adalah kita nih sebagai orang percaya mulai spend time in praying. Saudara berdoa bukan cuma sekedar kayak, oh Tuhan begini, aku begini. No. Sometimes kalau saudara tanya mungkin bagaimana saya berdoa, I think varies. Saya nggak selalu berdoa dengan satu pola yang sama gitu loh. Kadang saya nyanyi, kadang saya deklarasi, kadang saya diajak untuk keluar dari apartemen saya tinggal di apartemen, dan kadang-kadang Tuhan ajak saya muter keliling, I walk and pray gitu ya. Itu salah satu yang saya juga suka. So walking and praying at the same time gitu. Itu sesuatu yang Tuhan panggil, dan saya bilang doa itu bukan sebuah patokan harus begini, harus nyembah dulu 2 lagu penyembahan, 1 lagu pujian, terus kita baca Alkitab, itu namanya doa. I think it's more deeper than that. Although that's good. Kalau kamu lakukan itu, keep on doing that. That's also good. Tapi saya percaya doa lebih kepada relationship kita dengan Tuhan. Dan kadang kita dipanggil untuk play music. Kadang saya cuman play YouTube worship songs, and then I just soak in that worship songs. I just kneel down and pray. I just pour my heart out to God. Karena ada banyak banget yang Tuhan panggil kita, saudara-saudaraku terkasih. Saya percaya doa bukan cuma terpatok dalam satu hal. Doa adalah kita membuat jembatan kepada Tuhan. Okay God, I'm here, I'm present gitu. Jadi kayak kita sekedar absen, Tuhan, aku ada di sini. What do you want me to do today? Kita mau ngapain hari ini Tuhan? Sometimes I read Bible, sometimes I sing. So it varies. Tapi lebih dari esensi dari doa sendiri adalah membangun hubungan dengan Tuhan, yaitu kita bercakap-cakap kepada Tuhan, bergaul dengan Tuhan. That's the essence of prayer. Ketika kita mulai spend time in praying, as we spend time worshiping God, salah satu yang paling saya suka dalam praying adalah worshiping. As we worship God, because ketika kita worship, kita nih fokus dari diri kita pindahin ke Tuhan. Selama kita fokusnya aku, Tuhan, aku berkati aku, then all we see is just ourselves. But when we worship, we shift our focus from ourselves to God. And that way we see the glory of God. Kita mulai mengalami Tuhan. Kita mulai, Tuhan kau sangat baik. Kita mulai lupa akan masalah yang kita sedang gumulkan, dan kita ingat akan kebesaran Tuhan. That's the essence of worship. Dan salah satu kenapa Tuhan suka untuk kita menjadi penyembah Tuhan adalah kita akan selalu menjadi serupa dengan yang kita sembah. Ketika kita menyembah Tuhan, maka kita mulai memiliki hatinya. Kita mulai menyadari hatinya, mengenal hatinya. Dan dengan demikian teriakan yang ada di hati kita sama seperti teriakan ada di hati Tuhan. Prayer makes a difference. Ketika kita berdoa bukan cuma sekedar supaya kita lega, but understand that prayer really change things. Prayer bukan sebuah formula tadi saya sampaikan, tapi sebuah perjalanan hubungan. It's a journey with God. It's a walk with God. Engaging with God until something happens. Satu ayat yang saya paling suka di sini ada di ayat 9 dikatakan, di ayat 10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. On earth as it is in heaven. Saudara, saya sadar pernah terjadi dalam kehidupan saya di mana Tuhan memberikan sebuah pewahyuan tentang ini, on earth as it is in heaven. Ini saya masih ingat tahun-tahun itu saya menyadari saya waktu itu lagi dalam kondisi lelah. I'm very exhausted with my Christianity dalam pelayanan saya. I have struggles with myself and stuff like that lah. Pokoknya saya ngalamin pergumulan yang tidak mudah untuk saya lewati. Dan saya masih ingat dalam satu titik di mana saya merasa sudah mencapai, saya nggak tahu lagi mau ngapain. And then one day saya diajak sama calon istri saya, waktu itu belum menjadi istri. Saya diajak untuk kita pergi conference, yaitu World Heaven Invades Conference. Waktu itu Bill Johnson dan teman-temannya yang melayani di sana.
Dan saya masih ingat ketika saya attend one of their seminars gitu ya. Saya sebelumnya nggak kenal dia siapa, but at that moment when I attend that seminar, suddenly Tuhan tiba-tiba invade hati saya. I feel the presence of God touch my heart. Saat itu in the middle of sermon, saya masih ingat, and I feel like suddenly Tuhan tuh bicara kuat, and I remember Pastor Bill Johnson lagi bicara tentang on earth as it is in heaven, and that moment suddenly aku ingat, Tuhan, hatiku kembali meledak dengan hati yang, Tuhan, I want your will to be done on earth. Tuhan, aku mau invasi kerajaan Allah. Tuhan, aku mau supaya engkau menginvasi dunia ini. And at that moment pulang dari tempat itu, I know it changed my life. It changed my life. Kenapa? Mulai dari situ aku mulai search the will of God. Aku mulai search hati Tuhan sebenarnya untuk dunia ini apa. Hati Tuhan untuk hidup saya apa. And I realize kalau kita baca Alkitab, kita menyadari adalah kerinduan Allah untuk menginvasi dunia ini. Adalah kerinduan Allah tuh, kalau kita pernah baca di Habakuk bahwa dia melihat di akhir zaman kemuliaan Tuhan, pengenalan akan kemuliaan Allah menyelimuti bumi seperti air menyelimuti sungai, like water clothe the sea, air menyelimuti lautan. Dia berkata bahwa di hari-hari akhir dia melihat, bangkitlah. Yesaya pernah bilang, Yesaya 60 firman Tuhan berkata bahwa bangkitlah menjadi teranglah, sesungguhnya aku melihat terang Allah melingkupi seluruh bumi. See, all the Bible, semua Alkitab penuh dengan promises of God. Promises tentang apa? Promises that He's going to restore, He's going to invade this world with His glory. Kalau kita bilang, oh itu nanti kalau rapture, banyak dari kita berpikir begitu. Saudara, saya masih ingat kita banyak menyanyikan akan lagu ini loh. Kita sering menyanyi tentang setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Raja. That's a prophecy. Itu sebuah nubuatan, itu sebuah janji yang kita lihat, itu tema yang diangkat di sepanjang Alkitab, bahwa Allah ingin sekali menginvasi dunia ini, menyerbu dunia ini. Allah ingin sekali kemuliaannya dinyatakan kuat di bumi ini. Saudara, itu adalah janji, itu adalah nubuatan yang Allah berikan. Dan saya sangat percaya bahwa kita hidup untuk melihat hal itu terjadi. Saya sangat percaya bahwa dalam kehidupan saya akan melihat hal itu terjadi, di mana Tuhan kembali menginvasi dunia kita. Saudara, dalam sejarah kekristenan kita sudah melewati begitu banyak revival demi revival demi revival. But it is my belief that we are approaching hujan akhir. Saudara, kita sedang approaching a season di mana kemuliaan Tuhan akan melawat bumi dengan sangat dahsyat. Saya sangat percaya itu akan terjadi di mana seluruh bumi bertekuk lutut menyembah Allah, di mana kemuliaan Allah menyelimuti bumi seperti air menyelimuti lautan. Ini pasti terjadi, saudara. Tapi kalau kita lihat kenapa di masa-masa ini justru banyak dari kita lebih percaya tentang rapture. Kita lebih yakin bahwa rapture akan terjadi kebanding kemuliaan Tuhan akan terjadi. Ini yang Tuhan pernah konfront di hati saya. Karena waktu itu saya tahu, istilahnya saya melihat, saya dulu suka banget news tentang akhir zaman, tanda-tanda materai 1, materai 6 dari dulu. Saya suka tentang akhir zaman. It's something that dulu saya suka. Saya suka misteri akhir zaman. Saya masih ingat ketika saya bertobat 2009, waktu itu hamba-hamba Tuhan pada bilang 2012 akan rapture. Ternyata enggak. Oh, saya benar-benar pikir 2012 bakal rapture gitu kan ya. Lalu ada juga kemarin 2020 Juli rapture. Semua udah ngomong, waktu itu ada bulan darah segala macam. We are all excited. Kita excited banget yang namanya rapture. Tapi ketika Tuhan confirm di hati saya, waktu itu saya masih ingat di momen itu Tuhan bilang, kenapa kamu lebih percaya kepada rapture kebanding the power of gospel? Saya bukannya anti rapture, saudara. Kalau misalnya ternyata besok rapture, oh besok bakal rapture, tahu, oke, it's okay. Tapi that's not what God, that is not God's agenda. Saya masih ingat salah satu hamba Tuhan pernah bilang begini, bahwa agenda Tuhan sebenarnya sekarang bukan rapture, tapi agenda Tuhan adalah menginvasi dunia ini dengan kemuliaannya, dengan kasihnya. Adalah bagaimana Tuhan kembali melawat umatnya. That's God's passion. Kalau ditanya kenapa kita sih, Tuhan pernah tanya di hati saya waktu itu, kenapa kamu selalu pengennya rapture sih? And then I realize, Tuhan bukain di hati saya bahwa sebenarnya yang saya mau bukan rapture. Di hati saya tanpa sadar saya percaya begini, Tuhan, I'm tired of this Christianity, I'm tired with my life, I'm tired with everything, just take me out of here, bawa saya keluar dari sini. We are so tired dengan pemerintahan kita, Indonesia, misalnya gitu ya, dengan Indonesia kita melihat nggak ada yang berubah di bangsa kita, nggak ada yang berubah di dunia kita, dan dunia kita makin kelam, dan kita bilang, Tuhan angkat saya dari sini. Dan itu tanpa sadar Tuhan mulai singkapkan, that is because you lack faith. Kamu nggak punya iman terhadap power of gospel yang transform. Because the gospel is the power of God that transform people. Dan itu saya nggak bisa percaya, saya nggak bisa lihat. Saya lebih percaya bahwa rapture sebentar lagi datang. Man, it is okay. Kalau memang ternyata rapture akan datang, sure.
But then again, fokus kita bukan kepada rapture. Tuhan, bahkan Alkitab sebenarnya pernah bilang, waktu dan kapannya manusia nggak akan pernah tahu. Tapi sekarang lihat banyak banget manusia, aku tahu karena aku dekat dengan Tuhan. I mean, oke, saya nggak mau bahas ke sana, tapi saya mau ingatkan kita kembali. We are not called to be raptured. We are called to transform this world. That is our responsibility. Church, kamu dipanggil sebagai terang dunia. Firman Tuhan berkata gereja dipanggil sebagai terang dunia. Ada pertanyaan saya, kalau dunia tambah gelap, salah siapa? Apakah salah dunia ini? Apakah memang benar semua dunia harus makin gelap? Tapi firman Tuhan berkata, kegelapan menyelimuti bumi, tetapi terang Tuhan akan terbit atasmu. It's time for us to shine. And I believe tugas kita adalah pray until these things happen. Kalau saudara tanya, inilah kerinduan Tuhan. The passion, gairah Tuhan adalah melihat bagaimana surga menginvasi bumi. Gairah Tuhan adalah lawatan. Gairah Tuhan adalah melihat manusia diselamatkan. Itu gairah Tuhan. Saya berdoa supaya kita kembali punya confidence terhadap kebenaran firman Allah. Punya confidence terhadap apa yang Tuhan katakan. Jangan cuma lihat sebagai sebuah jalan keluar dari permasalahan kita. No. We are not loser. Kita nggak dipanggil untuk lari dari masalah. Kita tidak dipanggil untuk kabur dari dunia yang makin gelap. Kita dipanggil untuk merubah dunia ini. And I believe that is our calling. It is my passion untuk kembali mengingatkan kita akan panggilan kita. Saya percaya bahwa I've seen how gospel transform people. I've seen how gospel, bagaimana Injil mentransformasi kebudayaan daerah kita. I've seen bagaimana soul set free. I've seen that all, and I believe God's going to make this happen again. Saya percaya Tuhan akan melawat kita kembali, dan kita perlu mulai berdoa untuk hal ini. Saudara, saya tutup dengan sebuah pemikiran. Banyak dari kita berpikir, kalau memang Tuhan mau lawat kita, kenapa nggak dia lawat aja? Kan dia Tuhan, dia bisa lakukan apapun yang dia mau. Saudara, betul dia Tuhan dan dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Tapi saudara, saya mau ingatkan satu hal. Bahwa kita punya tanggung jawab, kita diajak untuk bermitra dengan Tuhan. Saudara, kalau saya tanya begini, kalau misalnya saya punya rumah 2, saya punya rumah di sini dan saya punya rumah di Kelapa Gading, di Sunter lah, contoh. Misalnya saya punya rumah di Sunter. Lalu saya pinjamkan rumah saya di Sunter kepada teman saya A. Saya kasih dia sewa, ya. Dia bayar kepada, istilahnya dia sewa kepada saya sewakan. Atau ya nggak usah ngomong sewa deh, kita bilang saya kasih rumah itu untuk dia. Kamu tinggal di situ, keluarga kamu pindah semuanya ke Sunter, kamu tinggal di rumah saya di Sunter. Tinggal aja. Nah saudara, walaupun secara hukum itu rumah adalah milik saya, walaupun memang dia nggak sewa juga ke saya, tapi saudara, saya tanya, karena saya sudah kasih dia izin tinggal, walaupun itu adalah rumah saya, apakah saya boleh datang ke rumah saya yang di Sunter itu sewaktu-waktu kapanpun saya mau? Nggak bisa kan? Kenapa? Karena sekalipun itu adalah rumah saya, tapi saya sudah mendelegasikannya kepada dia. Saya sudah mengizinkannya untuk tinggal. Saya sudah mengizinkannya untuk memelihara rumah itu. Saya sudah mengizinkannya untuk menjadi tuan atas rumah itu. Walaupun secara hukum rumah itu adalah milik saya. Jadi saya nggak bisa tiba-tiba jam 12 malam saya mau datang ke rumah dia, nggak bisa. Walaupun saya punya kuasa, saya punya kuncinya juga. Saya punya kunci untuk rumah itu, saya bisa masuk kapan saja saya mau. Tapi saya nggak bisa. Kenapa? Karena itu melanggar hukumnya. Nggak bisa. Nah saudara, bumi dan seisinya sudah diserahkan kepada manusia untuk kita kelola. Karena itu Tuhan gak bisa semena-menanya menginvasi dunia ini semau-mau dia kapanpun dia mau. Kenapa? Karena itu sudah milik kita. Satu-satunya cara agar saya bisa masuk ke rumah saya yang di Sunter adalah kalau dia mengundang saya datang. Kalau dia undang saya datang, dia telepon saya, makan yuk bareng, saya baru bisa datang. Walaupun itu rumah saya. Sama halnya dengan dunia ini saudara. Tuhan baru bisa menginvasi dunia ini ketika ada mitra yang berdoa bersama-sama mengundang Allah untuk hadir dalam keluarga kita. Mengundang Allah untuk hadir dalam bangsa kita. Saudara, itu panggilan kita. Karena itu saya percaya hari-hari ini, saudaraku terkasih, justru harusnya hari-hari ini kita makin giat berdoa. Mulai selaraskan hati kita dengan Tuhan. Ayo mulai berdoa. Pray until something happens. This is the moment. Saya percaya we are approaching to a great move of God yang ada di depan kita. Saya percaya ini saatnya Tuhan akan kembali melawat bangsa kita. Tapi sekali lagi, saya percaya kita perlu sama-sama berdoa akan hal ini. Sekian yang saya mau sampaikan di Devotion from Nation. I pray that this would somehow stir hati kita untuk kembali bangkit dan berdoa. This is time for us to pray. God bless you all. I love you so much.